Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Kembali bersama saya Muhammad Iqbal. Kali ini kita akan belajar mengenai elemen akhlak, yaitu menghadirkan sholat dan zikir di dalam kehidupan. Bagian yang kedua, yaitu tujuan pembelajaran kedua, melalui proses pembelajaran berbasis inquiry, peserta didik mampu menghubungkan hakikat sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar dengan baik. Nah, selanjutnya adalah 1. Sholat adalah untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Nah, untuk meraih ketakwaan ya anak-anak dan menghindari perilaku tercela, seorang muslim yang bertakwa akan senantiasa menjaga diri dari hal-hal yang dilarang dan yang kurang pantas. Jadi kita sebagai seorang muslim pastinya adalah sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, apalagi Nabi Muhammad adalah sebuah uswatun hasanah yang baik bagi kita, maka kita wajib untuk mencontohnya sehingga kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi kita meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah dan juga Nabi Muhammad, dan juga kita harus selalu takwa dengan menjalankan apa-apa yang dianjurkan oleh Allah dan juga Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya adalah keimanan dan ketakwaan kepada Allah adalah sebuah bentuk keberhasilan dari pelaksanaan sholat sehari-hari. Jadi dengan kita melaksanakan sholat 5 waktu, kita melaksanakan sholat sunnah, ya, itu adalah bentuk keberhasilan. Jadi dengan kita melaksanakan sholat itu, maka kita akan tumbuh jiwa-jiwa keimanan. Kita akan tumbuh jiwa-jiwa ketakwaan kita. Itu adalah iman, dan juga takwa adalah sebuah produk yang bisa dihasilkan dari perilaku istiqomah kita dalam menjalankan ibadah sholat. Selanjutnya adalah seseorang yang selalu melakukan sholat akan tumbuh rasa takut berbuat dosa, baik kepada Allah, orang lain, maupun diri sendiri. Jadi dengan kita istiqomah melakukan sholat 5 waktu, ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, maupun isya, maka itu akan membuat kita otomatis menciptakan rasa takut. Jadi, sangat eman-eman sekali kita sudah melaksanakan sholat, tapi ternyata kita ujung-ujungnya juga melakukan dosa. Jadi akan tumbuh rasa takut untuk melaksanakan dosa itu. Nah, kemudian yang kedua, zikir untuk meraih ketenangan dan kebahagiaan pada masyarakat modern. Pastinya di masyarakat modern ini kita ada banyak hal-hal yang itu pasti positif dan juga negatif. Ada banyak yang positif, ada banyak juga yang negatif di lingkungan kita. Kita harus bisa memilih mana yang itu baik, supaya kita bisa mengambil hikmahnya, mana itu yang jelek yang harus kita hindarkan. Nah, untuk meraih ketenangan dan kebahagiaan pada masyarakat modern saat ini, ya, bisa kita lihat di papan tulis gaib kita, hati itu dapat berkarat seperti besi, dan alat yang dapat membersihkan hati yang karat itu adalah dengan zikrullah, dengan mengingat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hati kita ibarat besi, besi pasti akan berkarat. Nah, bagaimana supaya kita membersihkan karat-karat itu? Bagaimana cara kita membersihkan titik-titik hitam itu? Maka adalah salah satunya dengan zikrullah, dengan kalimat-kalimat Allah, dengan kalimat-kalimat tasbih, dengan kalimat-kalimat tahlil, dengan kalimat-kalimat tahmid. Otomatis itu semuanya akan menghilangkan bintik-bintik hitam di hati kita. Maka itu akan menghilangkan karat yang ada di besi itu. Nah, ketika kita merasakan bahwa Allah akan menyelesaikan segala persoalan, maka akan tumbuhlah ketenangan hati. Ketika kita selesai sholat mengucapkan subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 dengan konsisten, dengan istiqomah, dengan ucapan yang khusyuk, maka ketika kita ingat bahwa kita memiliki persoalan, maka kita akan tenang hatinya. Sebab kenapa kita tenang? Maka karena kita ingat hanya Allah lah yang dapat menyelesaikan persoalan-soalan itu. Jadi anak-anakku semuanya, apabila kita memiliki banyak hal persoalan, entah persoalan di keluarga, ataupun di teman kita, ataupun yang lainnya, maka istiqomahkan untuk zikrullah sebisa kalian, ya, di waktu kapanpun dan dimanapun, supaya kita bisa mendapatkan ketenangan hati. Nah,
Kemudian dengan kita mengingat Allah, maka Allah otomatis juga akan berkenan untuk mengingat kita. Apabila kita mengingat teman kita, maka teman kita juga akan mengingat kita. Apabila kita mengingat orang tua kita, maka orang tua kita juga akan mengingat kita. Bahkan lebih-lebih Allah meskipun tidak diingat, Allah tetap akan mengingat kita. Tapi sebagai seorang muslim, maka kita wajib mengingat Allah. Dengan kita mengingat Allah, maka Allah juga insya Allah akan mengingat kita. Nah, sekian pembelajaran TP2 pada hari ini. Pak Iqbal tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.